Ya. Oke. Selamat siang Danilo. Saya coba lagi ya. Tapi di sini agak lemah sinyalnya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi dalam topik segitiga. Saya akan tampilkan materi kita hari ini. Ya. Kita berdua saja ya, tidak apa-apa. Baik, Ananda, Danilo, ini topik kita segitiga. Segitiga seperti kita tahu bahwa segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Dalam slide ini dapat kamu amati, untuk sisinya adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Sedangkan sudutnya ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Sudut A itu bisa kita namai dengan 3 huruf, yaitu sudut BAC atau sudut CAB. Perhatikan letak titik sudutnya yang di tengah ya. Demikian juga untuk sudut B. Sudut B bisa kita namai dengan sudut ABC, B-nya di tengah, atau bisa juga dinamai dengan sudut CBA. Kemudian untuk sudut C itu bisa kita beri nama, sudut C adalah sudut ACB atau sudut BCA. Ya. Kita lanjutkan. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga jika ditinjau dari panjang sisi-sisinya, kita punya segitiga sama sisi, kemudian segitiga sama kaki, dan segitiga sebarang. Bagaimana keistimewaan dari masing-masing segitiga itu? Mari kita simak di sini. Siku-siku. Ya. Untuk segitiga ditinjau dari panjang sisinya, kita belum melihat pada sudutnya ya, nak ya. Jadi untuk segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya, tadi Ibu jelaskan ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan segitiga sebarang. Bagaimanakah ciri-ciri dari segitiga sama sisi dapat kita simak di sini. Khusus segitiga sama sisi itu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Dalam segitiga ABC, panjangnya AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan AC. Biasa diberi simbol yang sama. Kalau garis strip 1 maka simbolnya juga strip 1. Kalau simbol strip 2 ya semuanya diberi simbol strip 2. Kemudian selain memiliki 3 sisi yang sama panjang, dia juga memiliki 3 sudut yang sama besar. Jadi untuk sudut A ini besarnya sama dengan sudut B, sama besar dengan sudut C. Selain itu, untuk segitiga sama sisi, dia memiliki 3 buah sumbu simetri lipat. Jadi kita lipat dengan sumbu tegak yang melalui titik sudut C. Bisa juga dilipat dengan sumbu yang melalui titik sudut A. Bisa juga dilipat melalui sumbu yang melalui titik sudut B. Jadi untuk segitiga sama sisi, jika kita lipat menurut sumbu simetri lipatnya akan terbentuk 2 buah segitiga siku-siku. Bisa dilipat dengan 3 cara, maka dia dikatakan memiliki 3 sumbu simetri lipat. Selanjutnya, untuk garis tinggi pada segitiga sama sisi semuanya istimewa karena ketiga garis tingginya akan berimped dengan sumbu simetri lipat. Nah, andaikan dari titik C ini ditarik garis tegak lurus ke bawah, dia berfungsi sebagai garis tinggi sekaligus sebagai sumbu simetri lipat. Kemudian dari titik A kita tarik garis tegak lurus BC, maka akan terbentuk garis yang merupakan garis tinggi segitiga ABC yang melalui titik sudut A dan juga berfungsi sebagai sumbu simetri lipat. Demikian. Begitu pula untuk yang melalui titik B ya. Kemudian untuk segitiga sama sisi ini dapat menempati bingkainya dengan 3 cara. Kalau kita lipat
kalau kita putar 120 derajat, maka titik A ini akan menempati titik B menempati titik C, demikian juga untuk C bergeser ke titik A. Kalau kita putar 240 derajat, maka titik A akan menempati titik C, titik B akan menempati titik A, titik C akan menempati titik B. Dan jika diputar 360 derajat, maka semua titik akan kembali ke posisi semula. Seperti tadi ya, ini saya beri keterangan bahwa segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu punya ciri khusus, yaitu dua buah sisinya sama panjang. Dalam segitiga ABC ini yang saya beri simbol sama panjang adalah sisi AC dan sisi BC. Artinya panjangnya AC ini sama dengan panjangnya BC. Kemudian selain memiliki dua sisi yang sama panjang, dia juga punya dua sudut alas yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Nah, untuk kasus-kasus yang lain nanti bisa dibuat segitiga sama sisi yang sama panjang, tidak harus posisi seperti ini ya. Bisa juga AB dengan AC. Jadi mungkin nanti kakinya tidak harus berdiri ya anak-anak, bisa yang satu mendatar, yang satu condong, bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Dan titik puncaknya tidak harus yang lalu berada di atas. Kemudian untuk segitiga sama kaki, dia dapat dilipat dengan satu cara. Jadi dia mempunyai satu sumbu simetri lipat di sini. Kalau pada segitiga yang Ibu gambarkan di sini, garis tingginya adalah garis yang melalui titik C ditarik dengan tegak lurus dengan AB, ini dia akan berfungsi sebagai garis tinggi sekaligus sumbu simetri lipat. Ya. Jadi untuk segitiga sama kaki mempunyai satu sumbu simetri lipat. Nah, kalau diputar kira-kira bisa diputar dengan berapa cara? Kalau untuk segitiga sama kaki dia hanya bisa diputar 360 derajat. Jadi hanya bisa diputar sekali saja, gitu ya. Selanjutnya adalah segitiga sebarang. Segitiga sebarang itu panjang sisi dari sisi segitiga itu tidak ada yang sama, alias sisi AB itu panjangnya berbeda dengan sisi BC, juga berbeda dengan sisi AC. Ketiga sisinya itu tidak ada yang memiliki ukuran yang sama, semuanya panjangnya berbeda. Nah, karena sisinya itu berbeda semua, otomatis sudutnya juga akan berbeda semua, dan dia tidak akan memiliki sumbu simetri lipat. Nah, setelah kita belajar tentang jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya, ya, yang ditinjau dari panjang sisinya tadi adalah segitiga sama sisi jika ketiga sisinya sama panjang, kemudian segitiga sama kaki jika memiliki dua sisi yang sama panjang, dan segitiga sebarang jika tidak ada satupun sisi yang sama panjang, semuanya berbeda. Kemudian jenis segitiga jika ditinjau dari besar sudutnya. Jika ditinjau dari besar sudutnya ada tiga juga, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Segitiga lancip syaratnya khusus, yaitu ketiga sudutnya harus merupakan sudut lancip. Sudut lancip seperti kita ketahui pada bab sebelumnya, bahwa sudut lancip itu besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Jadi untuk sudut A, sudut B maupun sudut C itu ketiga-tiganya besarnya harus lebih dari 0 derajat tetapi kurang dari 90 derajat ya. Nah, harus lancip semuanya. Ketiga-tiganya harus merupakan sudut lancip. Lancip itu merupakan segitiga lancip. Kemudian ada segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku syaratnya adalah salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jadi dalam segitiga ini sudut A merupakan sudut siku-siku. Simbolnya ada seperti siku di sini ya. Besarnya adalah 90 derajat. Nah, kalau sudah ada sebuah sudut yang siku-siku, pastilah yang lain akan memiliki besar sudut yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 90, alias yang dua lancip yang satu siku ya.
Berbeda dengan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip tadi ketiga sudutnya harus merupakan sudut lancip, sedangkan kalau segitiga siku-siku cukup salah satu sudutnya harus merupakan sudut siku-siku. Kemudian segitiga yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu jika salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya berapa? Nah, sudut tumpul itu besarnya adalah lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Demikian ya anak-anak. Untuk segitiga lancip, ketiganya harus lancip sudutnya. Kemudian kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya harus siku-siku. Untuk segitiga tumpul, salah satu sudutnya harus sudut tumpul. Lalu kalau jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi maupun besar sudutnya. Jika ditinjau dari panjang sisi maupun besar sudutnya ada 4 macam di sini ya. Ada segitiga lancip sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga tumpul sama kaki. Yang sama kaki ada 3 ya di sini. Yang merah ini adalah segitiga lancip sama kaki, yang kuning segitiga siku-siku sama kaki, yang ketiga segitiga tumpul sama kaki, dan yang keempat ini adalah segitiga sama sisi. Nah, pada segitiga lancip sama kaki tentu saja memiliki 2 sisi yang sama panjang serta ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Demikian nggih, sesuai syarat yang tadi. Kemudian untuk segitiga siku-siku sama kaki itu memiliki 2 sisi yang sama panjang dan sebuah sudut siku-siku. Kemudian untuk segitiga tumpul sama kaki tentu saja memiliki 2 sisi yang sama panjang dan sebuah sudut tumpul. Untuk segitiga sama sisi, ketiganya ini sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya juga sama besar. Nah, selanjutnya jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga ini mestinya 180 derajat. Coba mari kita jalankan, semoga sinyalnya bersahabat. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sudut A saya geser ke kanan, kemudian sudut C saya putar dan saya geser. Nah, ketiga sudut ini akan membentuk sudut setengah lingkaran ya, setengah putaran. Seperti kita tahu sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, kalau setengah putaran di situ ada busur setengah lingkaran, berarti setengahnya, separohnya. Setengah dari 360 derajat adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat merupakan sudut lurus. Jadi di sini jumlah ketiga sudut dalam setiap segitiga itu 180 derajat. Saya ulangi. Tadinya posisi masing-masing sudutnya seperti itu. Kemudian sudut A akan saya geser, sudut C saya putar, kemudian saya geser pula. Nah, nanti akan menempati 180 derajat. Hanya saja ini gambarnya kurang pas sekali ya. Nah, untuk anak-anak nanti bisa mencoba sendiri di rumah membuat segitiga. Kemudian untuk segitiga itu bisa kalian sobek. Misalnya disobek ke sini, disobek ke sini, menjadi 3 bagian. Kemudian sudut B kamu jejerkan dengan sudut A dan dijejer dengan sudut C, maka akan membentuk sudut 180 derajat. Demikian ya. Saya keluarkan lagi. Kemudian hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Sudut dalam itu sudut yang ada di dalam segitiga ini, yang berwarna kuning, yang berwarna hijau, berwarna merah ini terletak di dalam segitiga, maka dia disebut sudut dalam segitiga. Sedangkan sudut luar itu yang ada di sini anak-anak. Ini sudut luar di titik A, kemudian yang ini sudut luar di titik B. Kita bisa juga membuat sudut luar di titik C di atas ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa besar sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak berpelurus. Nah, mari kita lihat. Sudut luar di titik A itu sekian. Besarnya mestinya sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak berpelurus dengan A. Yang tidak berpelurus dengan A adalah sudut B dan sudut C. Mari kita geser.
Yang kita geser sudutnya ya, bukan sisinya ya. Ini sudut B, kemudian yang ini akan saya putar. Nah, ini ya, bisa diamati ya Mas Danilo ya, bahwa sudut luar di titik A itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus, jumlah dari sudut B dan sudut C. Demikian ya. Yeah. Kemudian kalau sudut luar di titik B, saya akan kembalikan. Sudut B tadi adalah sudut yang hijau. Saya ulangi. Agak bertumpuk ini ya. Sudut B saya kembalikan. Kita lihat sudut luar di titik B mestinya jumlah dari sudut A dan sudut C ya. Di sini akan saya geser. Kemudian sudut C juga akan saya geser di sini. Nah, ini bisa kamu amati bahwa sudut luar di titik B itu sama dengan jumlah dari sudut B. Sudut luar di titik B adalah jumlah dari sudut A dengan sudut C ya. Kalau tadi sudut luar di titik A adalah jumlah dari sudut B dan sudut C. Gitu nggih? Ya. Yang tidak berpelurus dijumlahkan. Itu di sini bisa diamati besarnya sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Jadi kalau besar sudut luar di titik A sama dengan sudut B ditambah sudut C. Saya lanjutkan. Kemudian materi selanjutnya adalah ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga dalam hal ini, kalau kita memiliki segitiga, kemudian sisi-sisinya, cara menamainya adalah yang berada di depan sudut A itu kita beri sisi A, tetapi panjang sisinya kita simbolkan dengan huruf kecil. Kemudian sudut B itu menghadap ke sisi B kecil ya. Sudut C menghadap ke sisi C kecil ya. Ini merupakan sisi AB panjangnya adalah C kecil, sisi BC panjangnya A kecil, sisi AC panjangnya B kecil. Cara menamainya menyesuaikan dengan sudut yang menghadap ke dirinya, gitu ya. Nah, pada ketaksamaan segitiga itu berlaku bahwa setiap kita menjumlahkan dua buah sisi harus lebih besar daripada sisi yang ketiga. Artinya apa? Panjangnya A ditambah B harus lebih besar daripada C. A ditambah C harus lebih besar dari B, kemudian B ditambah C harus lebih besar dari A. Ya. Kalau sisi-sisi ketiga sisi segitiga itu tidak memenuhi ketaksamaan ini, maka dia tidak akan dapat digambar menjadi segitiga. Andaikan A ditambah B baru sama dengan C, maka ketika digambar mereka hanya akan membentuk satu garis lurus. Sedangkan kalau A ditambah B kurang dari C, maka garisnya tidak akan bertemu. Jadi malah tidak akan membentuk bangun apapun ya. Kalau jumlah dua buah sisi sama dengan sisi yang ketiga hanya berupa garis lurus, tapi kalau jumlah dua sisi kurang dari sisi ketiga sama sekali tidak diperoleh bentuk. Kemudian kalau garisnya nggak bertemu, kalau setiap menjumlahkan dua buah sisi selalu lebih besar daripada sisi yang ketiga, akan terbentuk yang namanya segitiga, gitu ya. Jadi misalnya saya punya segitiga 1, 2, 3 bisa dibentuk segitiga? Tidak akan bisa, karena 1 ditambah 2 belum lebih besar daripada 3 ya. Kalau 5, 6, 7 bisakah dibuat segitiga? 5, 6, 7, 5 cm, 6 cm, 7 cm bisa dibuat segitiga. Karena apa? 5 ditambah 6
5 ditambah 6 lebih dari 7, 5 ditambah 7 lebih dari 6, 6 ditambah 7 juga lebih dari 5. Jadi setiap kita menjumlahkan dua buah sisi harus lebih besar daripada sisi yang ketiga. Itu namanya ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, hubungan besar sudut dengan panjang sisi. Nah, dalam segitiga, sudut yang terbesar itu pasti akan menghadap sisi yang terpanjang. Sudut yang terkecil akan menghadap sisi yang terpendek. Demikian ya. Jadi kalau di sini sudut yang terbesar adalah A, maka sisi yang berada di depan sudut A itu pasti akan merupakan sisi yang terpanjang. Sudut B itu sudut yang terkecil dalam segitiga ini, pasti dia akan menghadap sisi yang terpendek. Itu masuk dalam hubungan besar sudut dengan panjang sisinya. Untuk keliling segitiga seperti waktu kita belajar yang lain, keliling itu ya mengelilingi. Kita jumlahkan seluruh sisi segitiga. Dalam segitiga ABC ini tentu saja kelilingnya adalah AB tambah BC tambah AC, atau dalam sisinya ini sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kita jumlahkan ketiga sisinya, maka akan diperoleh yang namanya keliling segitiga. Selanjutnya untuk luas segitiga ABC. Nah, di sini segitiganya kita ubah menjadi segitiga ABD dan segitiga BCD. Danila, misalnya kita di sini punya persegi panjang ABCD. Persegi panjang ABCD di sini kita iris, kita potong menurut diagonal BD, maka akan terbentuk dua buah segitiga ABD dan segitiga BCD. Kedua segitiga ini memiliki ukuran yang sama, sehingga luas segitiga ABD akan sama dengan luas segitiga BCD. Oleh karena itu, luas salah satu segitiga, misalnya kita ambil segitiga ABD, itu besarnya adalah setengah dari luas persegi panjang ABCD. Nah, luas persegi panjang ABCD itu kan panjang kali lebar, nggih. Nah, kalau luas segitiga ABD tadi setengah dari luas persegi panjang ABCD, berarti luas segitiga ABD adalah setengah dari panjang kali lebar. Nah, dalam hal ini panjangnya itu disebut alas, lebarnya disebut tinggi. Oke, kiranya penjelasan saya hari ini terkait materi segitiga demikian. Nanti anak-anak bisa belajar lebih lanjut. Khusus untuk Danilo, ada pertanyaan tidak? Ketinggalan luasnya, Bu. Oh, ketinggalan luasnya. Oke, saya ulangi. Ya, luasnya ya. Oke. Saya ulangi. Luas segitiga itu bisa diturunkan dari luas persegi panjang. Nah, kalau kita punya persegi panjang ABCD ini ya, bisa diamati persegi panjang ABCD, kita potong menurut diagonal BD, maka akan terbentuk segitiga ABD dan segitiga BCD. Kedua segitiga ini ukurannya sama ya. Alasnya itu AB, kalau di sana alasnya CD. Kemudian tingginya di sini AD, di sana tingginya BC. Nah, kalau ukuran sisinya sama, otomatis kan luasnya juga sama. Dengan demikian, luas segitiga ABD itu sama dengan luas segitiga BCD, setengah dari luas persegi panjang. Nah, kalau kita punya persegi panjang, itu luasnya adalah panjang kali lebar. Dalam hal ini panjangnya AB, ya, panjangnya AB, lebarnya AD, sehingga luas segitiga ABD itu adalah setengah dari luas, terklik ya, ini saya kembalikan. Luas segitiga ABD itu adalah setengah dari luas
persegi panjang ABCD ya. Dapat dilihat di situ. Persegi panjangnya dengan panjangnya P, lebarnya L. Nah, luas segitiga ABD setengah kali P kali L. P-nya dan P dan L harus berpotongan saling tegak lurus alias alas dan tinggi dari alas dan tinggi dari segitiga itu harus berpotongan saling tegak lurus. Dalam hal ini alasnya AB, tingginya AD, gitu ya. Setengah kali alas kali tinggi itu diperoleh dari setengah dari luas persegi panjang. Demikian, Danilo. Oke, sudah ya. Baik, kiranya pertemuan kita hari ini cukup. Untuk anak-anak yang belum sempat ikut bergabung nanti bisa disimak hasil rekamannya ya. Oke, saya stop dulu. Oke, saya simpan dulu ya.